Ya, Pak Purba. Selamat siang, apa-apa. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Silakan. Kami dari tim jurnalistik SMA Negeri 1 Bangunrejo, Divisi Reporter ingin menanyakan ke Bapak. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak tentang adanya orasi besok? Ya, baik. Anak-anakku yang saya banggakan semua dari anak OSIS ya. Iya Pak, Terus juga divisi reporter reporter ya. Anak-anakku, perlu kita ketahui bersama, kalian ketahui bersama bahwa pilihan ketua OSIS itu adalah sarana mewujudkan demokrasi di lingkungan sekolah. Tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk seleksi, ada proses seleksi calon para ketua OSIS, yaitu juga harus menunjukkan SDM yang lebih baik ya. Misalnya kalau dulu tidak ada persyaratan misalnya untuk ranking per kelasnya 5 besar atau 10 besar. Nah, tahun ini kita seleksinya dari para peserta, dia harus minimal 5 besar ya, ranking 5 besar, sehingga nanti memiliki SDM yang unggul. Kemudian itu diseleksi ya, diseleksi. Setelah nanti seleksi 5 besar, maka akan ada rangkaian-rangkaian berikutnya menjadi kandidat ya, menjadi kandidat untuk calon-calon ke ketua OSIS. Karena ketua OSIS itu adalah seorang figur yang memang memiliki kemampuan yang selain dia SDM-nya bagus, akhlaknya bagus, dia juga sedikit memiliki leadership yang bagus, memimpin seluruh teman-temannya yang ada di sekolah. Kemudian nanti juga mereka akan bersaing dalam debat, ya. Mereka akan bersaing dalam debat yang akan didengarkan oleh para seluruh warga sekolah, ya. Menyampaikan visi dan misi mereka tentang bagaimana visi mereka memimpin organisasi yang sangat besar itu di sekolah, yaitu OSIS ya. Bagaimana OSIS dibawa dalam 1 tahun ke depan, dan dia memiliki visi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentang orasi besok, Bapak selaku kepala sekolah sangat bangga ya, dan sangat antusias. Mudah-mudahan bisa juga menyaksikan gitu ya. Mudah-mudahan dalam orasi besok itu mencerminkan kualitas anak-anak yang sesungguhnya bisa mewakili representasi dari seluruh apa yang menjadi cita-cita atau kebutuhan para siswa di sekolah. Itulah orasi mereka. Kemudian tidak, dalam orasi harus elegan, tidak saling menjatuhkan, tapi justru saling menguatkan. Kemudian tidak perlu saling saras, saling balas, saling serang, tidak perlu, tapi bisa menjadi orasi yang sangat hebat dan dewasa di dalam. Makasih. Untuk seorang ketua OSIS, dia harus mampu membuat program. Pertama, dia mampu membuat program. Yang kedua, dia mampu merangkul semua seluruh anggota pengurus OSIS dari OSIS, kemudian koordinasi ke MPK, kemudian bisa berkoordinasi baik dengan pembinanya, sehingga dalam kepemimpinan dia dalam 1 tahun ke depan dia sudah memprogramkan apa kegiatan OSIS ya, baik yang sifatnya di dalam internal maupun bisa membuat program yang sifatnya keluar ya, membina hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain ya. Kemudian seluruh ekskul di sekolah ini dia mediasi ya, dia elaborasi dengan baik. Kemudian apa saja menjadi kegiatan-kegiatan sekolah yang sudah teragendakan kalender akademi sekolah, dia juga sudah bisa menjalankan dengan baik bersama timnya. Yang jelas dia menjadi leader, pemimpin yang sangat baik, yang bisa merangkul semua, sabar, dan punya planning yang sangat cermat ya, sangat cermat, sehingga dalam eskalasi 1 tahun itu dalam kepemimpinannya OSIS SMA Negeri 1 Bangunrejo itu berbeda dengan OSIS sebelumnya. Artinya dia mengalami progresif atau yang baik, semakin baik, sudah baik tahun sebelumnya, makin lebih baik lagi. Kemudian ada sedikit tambahan dari Bapak, ketua OSIS itu bisa juga menangkap aspirasi seorang kepala sekolah, apalagi kita ini dalam kurikulum merdeka, tadinya sekolah penggerak ya, bisa membawa nuansa SMA Negeri 1 Bangunrejo menjadi
mewujudkan 6 profil belajar Pancasila. Jadi OSIS bisa membantunya di bawah kepemimpinan dia. Demikian. Terima kasih ya Pak. Ya. Sudah cukup. Sudah cukup Pak. Oke, harapan Bapak, anak-anak Bapak, khusus OSIS, ayo Bapak menitip suatu pesan kepada kalian buat sekolah kita ini semakin bagus. Kita punya semangat semua di tangan kalian lah, seperti yang Bapak sampaikan tadi pagi di amanah pembinaan upacara. Pokoknya sekolah kita harus keren, ya. Kita semangat semua ya. Bapak semangat, anak-anakku lebih semangat lagi untuk mewujudkan Semansa Bahari yang lebih berjaya nanti ya. Itu ya. Iya Pak. Selamat dan sukses kepada anak-anak kebanggaan Bapak. Terima Ya. kasih Pak. Sampaikan salam Bapak untuk semua pengurus OSIS dan anggota OSIS ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, dia sukses deh. Ya. Terima kasih ya Pak. Selamat siang Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami dari tim reporter jurnalistik SMA Negeri 1 Bangurejo ingin sedikit menanyakan pertanyaan ke Bapak tentang adanya orasi besok. Oh iya. Menurut Pak Romi, bagaimana sih Pak tentang adanya orasi besok? Orasi calon ketua dan wakil OSIS. Iya, Oh, Pak. ya kirain orasi pilihan pilkada atau apa ya. Bukan. Oke. Baik, yang jelas orasi itu sangat baik ya. Iya. Sangat baik untuk pribadi si calon, sangat baik juga untuk si pemilih. Nah, pemilih kan nanti yang awalnya nggak tahu banget kan, nggak tahu banget tentang ya personalnya, ya tentang programnya ke depan. Dengan adanya orasi, yang pertama bisa tahu, yang kedua bisa komunikasi langsung kan Iya. di situ nanti di orasi ada kesempatan tanya jawab. Iya Pak. Ah ya, oke ya, kalau begitu artinya sangat baik untuk si calonnya maupun untuk pemilihnya. Iya. Ya. Terus menurut Pak Romi, pemimpin seperti apa yang diharapkan untuk sekolah ini? Untuk OSIS-nya. Iya. Ya. Yang pasti dia harus loyal lah ya, loyal sama sekolah dalam artian karena dia seorang ketua atau wakil, dia mau nggak mau tetap harus menomorduakan kepentingan pribadi. Nah, mau nggak mau karena dia sudah ada predikat karena nanti embel-embel dia sebagai ketua atau wakil. Nah, dia ya mau nggak mau harus sebagai ketua dan wakilnya itu yang harus lebih diutamakan. Yang pertama itu, yang kedua ya programnya itu idealnya ya sudah bisa mengakomodir maunya semua siswa. Kemudian programnya itu juga sudah terutama sudah kekinian. Nah, sudah kekinian lah ya programnya. Artinya contoh misalkan kelas meeting. Kalau dari zaman dulu kan yang namanya kelas meeting cuma lomba voli, lomba futsal ya. Nah, mungkin untuk sekarang ini ya ditambah lagi misalkan lomba apa istilahnya kalau game itu e-sport ya. Nah, misalkan lomba game, nah gitu diantaranya ya kan artinya sudah kekinian lah ya. Oke, Baik Pak, terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak ya. Oh gitu aja? Iya, Oke, sukses. Selamat siang Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami dari tim reporter jurnalistik SMA Negeri 1 Bangurejo ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana sih Bu pendapat Ibu tentang adanya orasi besok? Baik, ini kan kaitannya dengan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ya. Kegiatan orasi itu merupakan satu kegiatan yang sangat bagus dan itu memang harus, di mana setiap kandidat itu kan akan menyampaikan visi dan misi yang akan mereka usung.
Jadi ya ini memang sangat penting supaya seluruh warga sekolah itu tahu sebenarnya apa sih visi dan visi yang akan mereka sampaikan. Terus menurut Ibu, pemimpin seperti apa yang Ibu harapkan untuk SMA Negeri 1 Bangorejo ini? Pemimpin yang dimaksud ketua dan wakil ketua OSIS. Ya. Jadi saya rasa semua Bapak, Ibu guru dan seluruh warga sekolah termasuk rekan-rekan kalian pasti menginginkan seorang pemimpin yang cerdas, yang bertanggung jawab, dan yang paling penting adalah bahwa ketua maupun wakil ketua OSIS nanti itu bisa membawa amanah apa, visi dan misi apa yang akan mereka sampaikan. Kemudian paling tidak itu tidak hanya menjadi sebuah wacana, tetapi apa yang menjadi program itu nanti bisa dilaksanakan. Terima kasih Bu, maaf jika ada kata yang salah. Maaf mengganggu waktu Ibu juga. Biasanya. Pemimpin seperti apa yang Bapak harapkan untuk SMA Negeri 1 Bangorejo ini? Saya dengan tema pilkada tahun ini 2002 memilih pemimpin muda yang inspiratif untuk masa depan sekolah. Jadinya yang diinginkan oleh saya anak-anak yang kreatif, inspiratif, bisa membangun atau bisa mengajak teman-temannya ke hal yang lebih positif. Contoh, tidak banyak anak yang bolos lagi, tidak banyak anak-anak yang melanggar peraturan atau tata tertib sekolah. Pada intinya saya kepengen di tahun yang akan datang itu akan lebih baik lagi daripada 2023. Yang 2023 itu sudah bagus, cuman yang saya inginkan akan lebih baik lagi untuk pemimpin atau calon yang akan datang. Sekian. Terima kasih ya Pak, sudah mengganggu waktunya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami dari tim reporter jurnalistik SMA Negeri 1 Bangorejo ingin sedikit berbincang dengan Bapak tentang adanya orasi besok. Menurut Pak Doni, gimana sih Pak tentang adanya orasi besok itu? Ya, menurut saya kegiatan orasi calon ketua OSIS itu sangat baik ya. Dengan hal ini peserta didik dapat mengenal calon ketua OSIS, selain itu juga dia dapat memahami visi misi yang dibawa oleh calon ketua OSIS masing-masing, sehingga peserta didik dapat memilih calon ketua OSIS dengan tepat dan cermat. Terus gitu. Terus menurut Bapak, pemimpin seperti apa yang Bapak harapkan untuk SMA Negeri 1 Bangorejo ini? Oke, untuk pemimpin seperti apa? Yang jelas, yang pertama adalah menginspirasi. Saat dia dapat menginspirasi, maka dia bisa menggerakkan seluruh yang dipimpinnya untuk mengikuti sang pemimpin. Kemudian memiliki visi dan misi yang sesuai dengan visi misi sekolah, sehingga secara langsung akan mendukung visi misi dari sekolah menjalankan atau mencapai target visi dari sekolah tersebut. Sekian, terima kasih Pak. Maaf kalau ada salah kata. Bagaimana pendapat Miss Nuri tentang adanya orasi pemilihan ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS besok di SMA Negeri 1 Bangorejo tanggal 8 Oktober, Miss? Menurut saya ya, kalau yang namanya pilkada, yang namanya pemilihan itu memang harus ada orasinya. Kenapa? Itu untuk memperkenalkan masing-masing calon kepada para pemilih apa sebenarnya visi dan misi. Jadi ketika mereka melakukan orasi, mereka akan memperkenalkan visi misinya. Jadi para pemilih itu tahu tentang pemimpin mereka apa visi misinya. Jadi sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Menurut Miss Nuri, pemimpin seperti apa yang diharapkan Miss Nuri untuk SMA Negeri 1 Bangorejo ini? Iya. Menurut saya untuk pemimpin nanti terkait dengan ketua dan calon ketua OSIS, saya harapkan nanti mereka adalah pemimpin-pemimpin yang bisa mewakili warga sekolah. Yang pertama mereka harus cekatan, yang kedua mereka harus punya intelektual di bidang akademis dan non-akademis, yang ketiga mereka punya soft skill, artinya apa? Mereka punya karakter di mana itu akan menunjukkan kepribadian mereka.
karena itu karakter itu sangat penting ya. Tidak hanya pintar di akademis dan akademis kepribadian itu akan menunjang menunjang kemampuan mereka seperti itu sangat penting. 3 hal itu. Baik, terima kasih Miss. Sekian wawancara dari kami. Maaf jika ada salah kata. Selamat siang. Ya enggak. Maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Ya. Dengan adanya kegiatan Pilkasis besok di SMA Negeri 1 Bangorejo, kami selaku tim reporter jurnalistik SMA Negeri 1 Bangorejo ingin mewawancarai Fauzan. Ya Kak. Bagaimana sih tanggapan Fauzan tentang adanya orasi pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di sekolah ini? Menurut saya dengan adanya orasi kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS, kami para siswa dan siswi dapat mengetahui bagaimana sih kepribadian, karakter, serta visi dan misi yang bisa menjadi bahan pertimbangan kami dalam memilih mereka. Menurut Fauzan, pemimpin seperti apa yang Fauzan harapkan untuk SMA Negeri 1 Bangorejo ini? Untuk pemimpin yang saya harapkan, yang pastinya pemimpin yang adil, bijaksana, tegas, jujur, dan yang pastinya tanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih ya Fauzan. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya Kak, sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami tim reporter dari jurnalistik SMA Negeri 1 Bangorejo ingin mewawancarai Diana tentang adanya Pilkasis besok. Menurut Diana, bagaimana sih pendapat Diana tentang adanya orasi pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bangorejo besok? Orasi menurut saya adalah suatu kegiatan yang bermanfaat karena dalam proses tersebut kita akan tahu intelektualitas dari setiap masing-masing kandidat dalam menyelesaikan masalah nantinya, sekaligus memberikan kepercayaan kepada pemilih nantinya. Terus menurut Diana, pemimpin seperti apa yang Diana harapkan untuk SMA Negeri 1 Bangorejo ini? Pemimpin yang dapat berkontribusi di setiap kegiatan sekolah, dapat mewujudkan visi dan misi sekolah, dan dapat memberikan dampak positif bagi sekolah secara signifikan. Terima kasih ya, maaf sudah mengganggu waktunya. Selamat siang Kak. Ya, maaf mengganggu waktunya sebentar. Dengan adanya kegiatan Pilkasis besok, kami tim reporter dari jurnalistik SMA Negeri 1 Bangorejo ingin mewawancarai Kak Dea. Bagaimana sih Kak pendapat Kakak tentang adanya orasi pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bangorejo? Menurut saya, kegiatan ini mempunyai banyak manfaat bagi siswa dan warga sekolah. Proses ini mengajarkan latihan demokrasi, bagaimana pentingnya berpartisipasi, bagaimana memilih pemimpin, dan bagaimana menjalankan pemilihan secara adil. Dan mungkin kegiatan ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif. Terima kasih Kak. Sama. Terus menurut Kak Dita, pemimpin seperti apa yang Kakak harapkan untuk SMA Negeri 1 Bangorejo ini? Tentunya pemimpin yang tanggung jawab, amanah, dan bisa menjadi contoh yang baik bagi para wanita. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Jangan lupa pilih nomor urut 1, karena nomor urut 1 wujudkan aksi dengan kerjasama, kolaborasi, dan maju bersama dengan nomor urut 1. Jangan lupa pilih nomor urut 2. Dengan nomor urut 2, bersama kami hebat, bersama kami beraksi. Jangan lupa pilih nomor urut 3. Berkiataklah bersama agar tidak mewujudkan sekolah aktif semasa favorit.